الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari senantiasa dengan sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai Jumat sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan sholat Jumat di bulan Syawal ini. Berapa banyak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak orang yang juga ingin melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kita. Ketika suara azan hayya 'alas shalah, akan tetapi mereka tak dapat berkumpul bersama dengan kita. Hendak hati ingin hadir, tapi apalah daya, tangan yang dahulunya kuat, badan yang dahulunya sehat, kaki yang dahulunya kuat, tapi tangan yang kuat yang dahulu itu sekarang tak dapat lagi untuk diayunkan. Kaki yang dulunya sehat, akan tetapi kaki itu pada saat ini juga tak dapat untuk dilangkahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Allah ambil satu nikmat yang ada pada diri mereka, yaitu nikmat sehat. Juga berapa banyak orang pada hari ini yang mungkin Jumat-Jumat sebelumnya mereka masih dapat melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kita, mereka masih dapat berkumpul dengan kita, yang mungkin saat sekarang ini wajahnya masih terngiang-ngiang di pelupuk mata, senyumannya masih teringat diingatan, tapi apalah daya, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Allah ambil satu nikmat yang ada pada diri mereka, yaitu nikmat hidup. Berarti kita yang hadir Jumat ini sempurna dikasih oleh Allah nikmat kepada kita, maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu, kita juga tidak lupa berselawat kepada Rasulullah. Kita hadir di sini, Islam memancarkan cahayanya di mana-mana. Itu berkat perjuangan Rasulullah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Engkau merasa ibadah engkau banyak, engkau merasa zakat dan sedekah engkau banyak, engkau merasa dakwah engkau di mana-mana. Ketika dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah, tak ada apa-apanya perjuangan yang kita lakukan pada hari ini. Maka tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib juga tidak lupa untuk mengingatkan, karena salah satu dari rukun khutbah, andailah khatib lupa mengingatkan ini, maka batal
meninggallah salat Jumat seseorang, ini mempertandakan ini salah satu wasiat yang paling berharga, yaitunya marilah selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik berlian, sebagus-bagus intan, sebagus-bagus bekal adalah bekal iman dan takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup pada hakikatnya kita hanyalah berada di barisan ketika ajal menjemput kita. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin berkuranglah jatah kita hidup di dunia ini. Hidup akan mati, dunia akan diganti dengan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Syawal menemui kita, maka seiring dengan itu Ramadan melambaikan perpisahannya dengan kita. Tak ada kita yang tahu apakah tahun-tahun yang akan datang kita akan sampai usia kita menghadapi Ramadan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu orang pun yang dapat menjamin kita. Maka dari itu, di waktu yang baik ini, di tempat yang baik ini, mari kita ambil pesan-pesan Ramadan yang telah kita laksanakan 1 bulan penuh. Paling tidak ada 3 pesan Ramadan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah yang dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup pasti akan mati, maka perbaikilah, maka hiasilah dirimu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh Ramadan mendidik kita untuk beribadah kepada Allah, yang bisa jadi 11 bulan lainnya kita disibukkan oleh dunia, kita disibukkan oleh ekonomi kita, kita disibukkan oleh rezeki kita, kita disibukkan oleh anak dan istri kita. Maka dihadirkan oleh Allah 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan, mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang karena kita saking sibuknya kita, perintah Allah pun tak sanggup kita laksanakan. Ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, salatlah wahai hambaku, kata Allah, tapi saking sibuknya kadang salat pun kita tak sanggup, salat pun kita tak sempat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah mengingatkan kepada kita, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, salat itu hukumnya wajib. Berapa banyak orang yang tahu salat itu hukumnya wajib, tetapi juga berapa banyak orang yang tak mau melaksanakan salat itu. Itulah yang disebut orang fasik. Fasik itu artinya tahu lai bakarajuan indah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka bawalah diri merenung sejenak. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Bawa diri merenung, dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan ke mana kita. Apa bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Serahkan semuanya kepada Allah. Urus hubungan engkau dengan Allah, biarkan Allah yang akan mengurusmu. Itulah Ramadan yang pertama, pesan-pesan yang dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Lalu yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita, selama kita hidup di dunia, bersihkan hati, bersihkan diri. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal kita dilahirkan ke dunia ini, kita dilahirkan dalam keadaan suci, kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Namun seiring berganti waktu, bertukar masa, beranjaklah kita dari anak yang kecil menjadi orang yang dewasa. Maka seketika itu pula lah timbul khilaf dalam diri, timbul maksiat dalam diri. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, manusia itu lahir bagaikan kertas yang putih suci tanpa noda. Namun seiring berganti waktu, kertas yang putih itu, orang yang baru lahir
itu ketika mereka dewasa, maka ketika dewasa disitulah datang maksiat. Satu kali maksiat diperbuat, maka akan timbul bintik hitam di hati kita. Semakin banyak maksiat itu dilakukan, semakin banyak pula lah bintik hitam yang menumbuhi hati kita, sehingga hati itu tertutup seluruhnya. Tak dapat lagi hati itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pesan Ramadan yang dapat kita ambil dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bersihkan hati, bersihkan diri. Lalu pesan Ramadan yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita, maka tumbuhkanlah rasa empati dan simpati di dalam diri. Tumbuhkan rasa kasih dan sayang. Tumbuhkan rasa saling memberi antar sesama. Bukankah di selama Ramadan kita diajarkan oleh Ramadan itu saling berbagi kepada orang yang tidak mampu, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Memang seharusnya kita hidup di dunia ini saling membantu. Man yassara 'ala muqsirin yasrallahu fi yaumil qiyamah. Kalaulah kita mau membantu orang yang butuh bantuan dari kita selama hidup di dunia ini, maka Allah lah yang akan membantu kita selama hidup di akhirat kelak. Maka itu pesan-pesan Ramadan yang dapat kita ambil selama kita menjalani Ramadan sebulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir dari kita melaksanakan puasa itu ialah, adakah dengan puasa itu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di Jumat yang baik ini, di bulan Syawal ini, dijadikan salah satu orang-orang yang tergolong ke dalam la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisinya. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Kita ini, manusia ini berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Yang kaya rugi, yang miskin jauh lebih rugi. Yang berpangkat rugi, yang tak berpangkat jauh lebih rugi. Yang banyak harta rugi, yang tak punya harta jauh lebih rugi. Tapi ada orang yang tidak rugi, kata Allah, illa, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, sehingga dengan imannya itu wa amilus shalihat, mereka beramal saleh, mereka saling membantu, mereka saling mengasihi antar sesama, wa tawassaw bil haqq, mereka saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, mereka saling mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. طيب الصالح.